Tahap awal yang harus kita lakukan untuk menanam cabai di lahan bekas seperti ini kawan-kawan, kita ini ditumpang sari dengan tanaman kubis atau kul. Kita di tengah-tengahnya akan menanam cabai. Kita lobangi terlebih dahulu dengan kayu seperti ini sudah cukup dalam. Baru kita isi pupuk kandang atau kotoran ayam kawan-kawan seperti ini. Ini kotoran ayamnya sudah kering, kita simpan kurang lebih sudah 3 bulan, jadi sudah tidak ada bau, jadi aman. Kita isi sedikit saja seperti ini. Ini tujuan kita memberikan kotoran ayam ini untuk perangsang akarnya biar pertumbuhannya lebih cepat kawan-kawan. Bisa juga kalau tidak ada kotoran ayam bisa menggunakan SP36 atau Vertipos, tetapi kita menggunakan pupuk kandang itu lebih praktis sebenarnya karena modalnya cukup irit dengan menggunakan pupuk kandang. Jika sudah selesai memberikan pupuk kandang atau kotoran ayam pada setiap lubang tanam untuk kita tanami cabai, karena ini merupakan lahan bekas, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan pengocoran dengan insektisida dan fungisida. Nah, tujuan kita memberikan pengocoran dengan insektisida secara umum biasanya lahan bekas itu identik dengan hama penyakit, khususnya penyakit ulat tanah. Jadi kita memerlukan insek juga. Nah, insek yang akan kita gunakan adalah ini kawan-kawan, ini adalah Risotin dengan bahan aktif Supermetrin. Dosis yang digunakan untuk satu tangki semprot adalah 30 ml. Sedangkan fungisidanya yang akan kita gunakan adalah merek dagangnya adalah Detain. Nah, ini bahan aktif Mancozeb. Nah, dosis yang akan kita berikan adalah 2 sendok makan untuk satu tangki semprot. Kita langsung kocor pada setiap lubang tanam di sini kawan-kawan. Kita kocor seperti ini, simple sekali. Diperkirakan 50 ml aja sudah cukup. Lebih juga tidak jadi masalah. Jadi kalau demikian dikocor seperti ini dia aman dari serangan ulat tanah ataupun jamur nantinya karena ada fungisidanya. Karena ini merupakan lahan bekas kawan-kawan. Setelah selesai kita melakukan pengocoran pada setiap lubang tanam yang akan kita tanami cabai ini dengan insektisida dan fungisida, kemudian kita biarkan kurang lebih 6-7 hari. Sebelum kita menanam cabai rawit ori, lebih bagus kita siram dulu dengan menggunakan asam humat. Asam humat yang kita gunakan adalah KALHA, yaitu kalsium asam humat. Nah, dosis untuk 20 liter air, ini airnya sudah kita siapkan. Ini ember ukuran 20 liter, kita gunakan asam humat KALHA-nya ini. Kita menggunakan sendoknya seperti ini adalah sendok makan. Kita gunakan 3 sendok makan aja sudah cukup. Seperti ini. Nah, 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Maksud kami 3 sendok makan penuh seperti ini. Nah, setelah kita kasih 3 sendok makan, kita aduk. Ini lebih mudah larut di dalam air daripada asam humat Power Swell. Nah, seperti ini. Jadi warnanya sama seperti asam humat Power Swell, warnanya hitam juga. Nah, kita aduk biar merata seperti ini, baru kita gunakan untuk penanaman cabai. Jadi begitu kita tanam langsung kita siram. Karena sistem yang kita gunakan penanaman hari ini adalah bibit cabut, tidak digunakan dengan bibit yang di polybag ataupun di pot tray. Jadi kita langsung menyiram dengan asam humat. Nah, ini sudah larut dalam air nih semua ini. Sudah tercampur merata. Nah, asam humat sudah kita siapkan. Ini airnya tinggal lagi sedikit. Kita siram per lubang kurang lebih 100 ml seperti ini. Nah, kita siram semua lubangnya. Nah, seperti ini. Jadi dengan menyiram asam humat itu setiap lubang tanam akan tetap basah walaupun kondisi tidak terlalu ada hujan, kawan-kawan. Nah, setelah kita siram per lubang tanam ini dengan
asam umat, baru kita melakukan penanaman. Nah, seperti ini bibit cabai rawitnya. Ini merupakan bibit cabai rawit Ori 212 yang kita semai dengan cara langsung tabur di tanah tanpa menggunakan pot tray. Nah, biasanya kalau kita tabur di tanah secara langsung seperti ini, kalau kita mencabut dan menanamnya itu akan terjadi kelayuan atau stres berat. Nah, teknik yang kita lakukan, kita cabut seperti ini. Cabut biasa aja tanpa menggunakan alat apapun. Nah, seperti ini. Setelah dicabut seperti ini, baru kita rendam di cairan Premino seperti ini. Ya, kurang lebih 20 menit atau 15 menit sudah cukup. Maka dengan direndam seperti ini, nanti dia tidak akan mengalami stres berat dan tunasnya akan cepat tumbuh setelah pindah tanam. Bibitnya kualitasnya bagus-bagus sekali seperti ini. Langsung aja kita cabut tanpa menggunakan alat apapun. Cara tanamnya cukup simpel. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat ini akarnya bersih karena kita rendam dengan Premino. Kita pakai jari aja seperti ini. Kita masukkan, kita tindis sedikit. Nah, seperti ini. Sangat mudah sebenarnya. Tetapi hal yang penting yang harus kita ketahui adalah kondisi lahan, kawan-kawan. Kondisi lahan, makanya kita perlu melakukan penyiraman dengan asam umat. Jadi asam umat itu dapat menyimpan air dalam jangka waktu yang cukup lama sebenarnya. Sehingga dengan demikian makanya lubang ini dalam kondisi basah. Tetapi kalau kita tidak menggunakan asam umat, lubang yang akan kita tanami, apalagi dengan cara menanam cabai dengan sistem seperti ini tanpa menggunakan pot tray ataupun polybag, itu resiko kematiannya lebih besar sebenarnya. Tetapi karena di daerah kita ini masih hujannya cukup banyak, kita berani melakukan dengan sistem cabut seperti ini. Dan juga kita siram dengan asam umat dan bibit kita rendam dengan Premino. Kita lubangi. Seperti ini. Tetapi untuk di dataran rendah atau daerah panas, resiko kematian sebenarnya lebih besar kalau kita melakukan penanaman dengan sistem cabut. Lebih bagus kita menggunakan pot tray atau polybag khusus di daerah panas atau di daerah yang jarang hujan, kawan-kawan. Kondisi tanaman cabai rawit Ori 212 yang kita tanam di lahan bekas dengan sistem pembibitan dicabut tanpa pot tray ataupun polybag, sehari setelah tanam dia masih tetap berdiri seperti ini, tidak mengalami stres berat ya, karena kita siram dengan menggunakan asam umat, yaitu menggunakan kalha. Dengan demikian kondisi lubang atau tanah tempat kita menanam ini dia masih dalam kondisi basah. Seperti ini, dia masih berdiri. Tetapi daunnya di sini ada layu sedikit seperti ini. Seperti ini juga. Tapi dia sudah hidup ini, kawan-kawan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga apa yang saya lakukan ini adalah metode kita sendiri dari Ardana PT, sistem menanam cabai, sistem cabut, dan juga ini lahannya lahan bekas. Yang pertama kita tanami timun, kemudian cabai rawit Ori 212. Setelah itu ini kubis lagi dan kembali ke cabai rawit Ori 212. Nah, semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.